Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ini, nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan salat Jumat di hari yang mulia ini. Salawat serta salam juga kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita tadabbur dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan sikap yang wajib kita miliki. Cinta kepada beliau adalah tanda keimanan seorang muslim. Sebaliknya, ketiadaan cinta kepada beliau akan mengakibatkan kekufuran yang mengantarkan diri kita kepada ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat. Kewajiban untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta kita kepada orang tua kita dan anak-anak kita. Kita wajib mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang melebihi cinta kita kepada keluarga kita, harta dan semua manusia di dunia ini. Kita wajib mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta kita kepada diri kita sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak seorang pun di antara kalian beriman
dengan iman yang sempurna sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh umat manusia di dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dicintainya daripada keluarganya, hartanya, dan semua manusia di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah rasa cinta, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam butuh cinta kita? Apakah derajat Rasul akan jatuh jika kita tidak mencintai beliau? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau sama sekali tidak mengemis untuk kita cintai. Ketika kita enggan untuk mencintai beliau, hal ini tidak mengurangi kemuliaan dan kebesarannya. Cinta kita tidak sedikit pun menambah kemuliaannya, karena beliau sudah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebencian dari manusia juga tidak mengurangi kebesaran dan kemuliaan dari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah menjadi sosok yang dicintai, dimuliakan, dan diangkat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau teladan untuk diikuti. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus beliau sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diri kitalah yang membutuhkan cinta kepada beliau, kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu bukan cinta yang sebatas teori, pengakuan lisan, dan hanya membaca sejarah atau menghafal kisah hidupnya, tapi cinta yang terwujud pada sikap melaksanakan ajaran dan nilai-nilai yang bersumber dari tuntunan beliau sebagaimana yang beliau contohkan. Maka sungguh beruntung setiap insan yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh gerak-gerik dan nafas kehidupannya. Sebab merekalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 manfaat yang akan didapatkan oleh manusia yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak langkah hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama akan mendapatkan manisnya iman. Orang yang sehat jasmaninya akan bisa merasakan berbagai rasa makanan yang dikonsumsi. Tapi ketika dia jatuh sakit, seenak apapun makanannya, yang dirasa hanya pahit, bahkan kehilangan selera untuk makan, kecuali terpaksa agar bisa mengkonsumsi obat-obatan. Demikianlah keadaan orang yang beriman. Setiap insan beriman yang mengakui mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia akan merasakan manisnya iman dalam bentuk rajinnya ibadah dan lain sebagainya, bersedekah dan beramal sunnah-sunnah lainnya dengan perasaan lepas tanpa beban. Tapi jika hati kita sakit, terkena penyakit-penyakit dunia, maka manisnya iman itu sulit untuk dirasakan. Begitulah gambaran tentang manfaat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya 3 hal yang barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Mencintai
Kemudian ada mencintai seseorang hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci pada kekufuran seperti bencinya ia jika dilempari kepadanya di dalam api neraka. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kedua, mencintai Nabi Muhammad SAW akan mendatangkan ampunan dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya tanpa didasari cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada nilainya sama sekali. Seperti halnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa kita kerjakan dengan baik dan benar tanpa mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan cinta dan ampunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga, kelak akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Pecinta sejati akan membuktikan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti petunjuknya, menegakkan syariatnya. Langkah ini menjadikan seluruh pecinta sejati masuk ke dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan meraih kebahagiaan abadi di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak bersama kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama seorang badui. Di dalam satu kisah ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Orang badui tersebut bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi?" Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya balik kepada seorang badui tersebut, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari itu?" Kemudian seorang badui tersebut dengan lantang menjawab, "Yang aku siapkan tidak ada ya Rasulullah. Yang aku siapkan hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau akan bersama dengan apa yang engkau cintai. Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan apa yang engkau cintai. Anas bin Malik, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, mengatakan, "Kami tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti kebahagiaan ketika mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai." Anas mengatakan, "Saya mencintai Nabi Muhammad, saya mencintai Sayyidina Abu Bakar, saya mencintai Sayyidina Umar. Saya berharap bisa bersama mereka dengan sebab kecintaanku kepada mereka, meski saya tidak mampu melakukan amalan yang mereka lakukan." Maka dari itu, teruslah merawat cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa besar manfaat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa besar balasannya untuk setiap orang mencintainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam kelompok yang mendapatkan manisnya iman dan cinta ampunan dan kelak dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita tanyakan kepada diri kita masing-masing,
Seberapa dalam cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pintu kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang paling sakit dan berpenyakit adalah hati yang tidak dapat merasakan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul telah meninggalkan kita umat. Namun namanya selalu disebut seakan-akan beliau meninggal baru saja meninggal. Inilah yang disebut dengan keberkahan hidup seseorang yang tidak akan pernah hilang dalam sejarah umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih lagi maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Beliau mewasiatkan kepada kita dua perkara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW. Demikianlah khutbah ini. Semoga bermanfaat untuk Habib khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengikutinya dan mengamalkannya dan mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Jalan Allah wa iyyakum minal faizin al-amin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun majidun ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر دين واهزم من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميحن وسوء الفتنة والميحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.